Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, selamat malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19 sampai 30. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia, dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman,
sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Membagikan Iman Percaya. Ditulis oleh Kenneth Peterson, sahabat Suara Kasih. Pada tanggal 5 Februari tahun 2023, Christian Atsu mencetak gol kemenangan untuk tim sepak bolanya dalam sebuah pertandingan di Turki. Pemain bintang ini belajar bermain sepak bola sejak usia kanak-kanak, berlari dengan kaki telanjang di negara asalnya Ghana. Christian adalah seorang pengikut Kristus, dan ia pernah berkata, "Tuhan Yesus adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya." Ia sering memuat ayat-ayat Alkitab di media sosial, tidak malu-malu menunjukkan imannya, dan mewujudkan iman itu dengan mendanai sekolah bagi anak-anak yatim piatu. Sehari setelah ia mencetak gol kemenangan itu, gempa bumi yang dahsyat mengguncang kota Antakya, yang pada masa Alkitab disebut Antiokhia. Gedung apartemen yang dihuni Christian runtuh, dan ia pun berpulang ke rumah Bapa. 2000 tahun lalu, Antiokhia menjadi lokasi jemaat mula-mula yang terkemuka. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Salah seorang pelayan Tuhan bernama Barnabas dikenal sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ia berperan penting membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Sejumlah besar orang dibawa kepada Tuhan. Sahabat Suara Kasih, apa artinya menjadi seperti Barnabas bagi orang lain? Kesempatan seperti apa yang Anda miliki untuk berbicara dan bersaksi tentang Tuhan Yesus? Marilah kita renungkan. Kita melihat kehidupan Christian Atsu bukan untuk mengidolakannya, melainkan untuk meneladan caranya menggunakan kesempatan yang ada. Apapun situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita pulang ke rumahnya. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita dapat menjadi seperti Barnabas atau Christian Atsu, dengan menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Itulah gol kemenangan kita yang terbesar. Bapa, kami mohon, berilah kami kesempatan untuk membagikan iman kami kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa,
untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.